Baik, hari ini kita ketemu di pertemuan ketiga ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mengingat kembali terkait materi sistem rangka. Saya izin share screen terlebih dahulu. Hmm, Apakah sudah tampak di layar PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Baik. Hmm, Kalau materi pertama kemarin jaringan dasar, kemudian materi yang kedua sistem integumen. Hari ini kita mengingat kembali terkait sistem rangka atau pertulangan ya Bapak Ibu. Nah, nih rangka vertebrata di mana manusia itu termasuk di dalam kelompok vertebrata yaitu memiliki tulang belakang. Jadi untuk rangka vertebrata secara umum itu terdiri dari endoskeleton yang terdapat di bawah permukaan tubuh dibentuk oleh jaringan yang hidup dan bertumbuh. Fungsi rangka secara umum ada tiga. Yang pertama sebagai perlindungan organ dalam dari tubuh manusia. Yang kedua sebagai penunjang tubuh. Yang ketiga sebagai alat gerak pasif atau penyalur gerakan. Kalau alat gerak pasif itu adalah sistem otot. Kalau sistem rangka itu sebagai gerak pasif. Penggolongan rangka, yang pertama ada rangka sumbu atau rangka aksial yang meliputi tulang-tulang tengkorak. Di sini termasuk kranium tulang-tulang wajah atau muka. Kemudian yang kedua tulang-tulang belakang atau kolumna vertebralis. Yang ketiga tulang-tulang dada atau sternum. Dan yang keempat ada tulang-tulang rusuk. Lalu berikutnya ada rangka anggota atau rangka apendikular. Di sini ada dua. Yang pertama gelang bahu atau gelang pektoral dan anggota depan. Lalu ada gelang pinggul atau gelang pelvis dan anggota belakang. Yang ketiga ada rangka heterotropik. Ini tulang-tulang yang terdapat pada jantung, kemudian di penis, kelopak mata, dan lain-lain. Yang pertama tulang-tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan bagian rangka yang paling tua. Fungsinya untuk melindungi otak dan organ lunak di daerah kepala. Maksudnya paling tua di sini adalah bagian tulang yang paling pertama dibentuk dalam kehidupan manusia ketika di dalam kandungan. Selain itu, dia juga selain melindungi organ lunak di daerah kepala, dia juga untuk menjadi tempat perlekatan yang kuat bagi otot-otot kepala dan muka. Untuk tengkorak mamalia, di dalamnya juga termasuk manusia, itu dia hanya tersusun atas 35 tulang atau kurang dari itu. Tengkorak manusia terdiri dari tulang-tulang dari otak atau kranium dan tulang-tulang muka. Untuk kranium sendiri itu tersusun atas bagian frontal. Frontal itu bagian depan, kemudian sepasang parietal. Parietal itu di bagian kanan dan kiri. Lalu oksipital, oksipital itu di bagian mata, tulang yang ini, yang tempatnya bola mata itu. Lalu sepasang temporal, temporal berada di atas ya. Lalu sepasang sphenoid dan ethmoid. Yang kedua, tulang muka itu tersusun atas pasang maksila. Maksila itu di bagian mulut ya, rahang atas, rahang bawah, sepasang maksila. Terus sepasang nasal, bagian hidung. Sepasang konka interior, sepasang lakrimal, sepasang zigomaktik, sepasang palatin, sebuah vomer, dan bagian mandibula. Di dalam masing-masing telinga tengah itu terdapat tiga tulang pendengaran, yaitu tulang malleus, incus, dan stapes. Di antara lidah dan laring terdapat tulang hyoid yang memperkuat tulang rawan dari trakea. Nah, ini adalah tulang-tulang pada bagian kepala atau tengkorak. Di sini ada tulang dahi, ini, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak.
tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah. Ini tulang lidah tuh yang bagian bawah, apa bagian dalam ya di sini. Tulang hyoid maksudnya. Jadi dia itu berada di antara lidah dan laring. Kalau lidahnya kan tidak memiliki tulang. Hmm. Selanjutnya tulang-tulang belakang atau vertebrata. Tulang-tulang belakang atau kolumna vertebralis dari kebanyakan vertebrata tersusun atas satu rangkaian vertebra bertulang atau tulang rawan yang memanjang dari bawah kepala sampai ke ujung ekor. Ujung ekor sampai ke tulang ekor ya. Jadi mulai dari bagian atas ini ada 7 ruas tulang belakang. Lalu selanjutnya ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, dan 4 ruas tulang ekor. Untuk tulang ekor ini memang dia apa namanya bagian ruasnya itu tidak begitu tampak jelas seperti yang atas-atasnya karena memang daerah persendiannya itu berbeda ya sendinya. Jadi hampir samar bahkan untuk ruas-ruasnya. Tapi di sini ada 4 ruas. Selanjutnya tulang-tulang dada. Tulang-tulang dada atau sternum adalah unsur rangka yang terletak di media ventral di depan ini di tengah. Biasanya bersendian dengan gelang pektoral dan rusuk-rusuk dada di bagian depan. Untuk fungsinya, yang pertama untuk memperkuat dinding tubuh, dan yang kedua sebagai tempat melekatnya otot-otot anggota depan untuk membantu gerakan pernafasan paru pada beberapa amniota. Melindungi organ-organ viscera di dalam rongga dada. Rongga-rongga Homo sapiens atau manusia memiliki 12 pasang tulang rusuk yang dibagi menjadi costaevernum yang melekat pada sternum dengan perantaraan tulang rawan rusuk. Lalu yang kedua ada costa spurium yang melekat pada costa. Lalu ada costa fructuantes tidak melekat pada sternum atau costa sehingga disebut dengan rusuk melayang atau menggantung yang terletaknya tuh paling bawah. Kemudian untuk rangka apendikular, di sini yang pertama ada tulang-tulang gelang bahu atau gelang pektoral. Tulang-tulang ini berfungsi untuk mengait anggota gerak depan. Pola dasar gelang pektoral terdiri dari tulang-tulang pengganti atau tulang yang berasal dari tulang rawan. Dan yang kedua, tulang-tulang gelang pinggul atau gelang pelvis. Tulang-tulang ini berfungsi untuk mengait anggota gerak belakang. Berbeda dengan gelang pektoral, gelang pelvis tidak mempunyai komponen tulang dermal atau tulang membran. Selanjutnya, persendian. Ruas-ruas tulang satu sama lain saling berhubungan dengan perantaraan sendi yang terbentuk dari jaringan pengikat, tulang, atau tulang rawan. Menurut gerakan yang dihasilkan oleh adanya sendi, persendian dapat dibagi menjadi yang pertama, diartosis. Diartrosis. Ini adalah sendi yang banyak bergerak, biasanya terdapat di antara tulang-tulang yang panjang. Misalnya di antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Ini sendi yang paling banyak bergerak. Yang kedua ada sinartrosis, yaitu sendi yang hanya menimbulkan sedikit gerakan atau tidak bergerak sama sekali. Nah, sendi ini dibedakan menjadi 3. Jadi sinartrosis itu dibagi jadi 3. Yang pertama, sinontosis. Ini kedua keping atau keping tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang. Lalu ada sinkondrosis. Ini antar ruas atau keping tulang dihubungkan oleh tulang rawan hialin atau tulang rawan hialin dan fibrase. Yang ketiga ada sindesmosis. Antar ruas tulang dihubungkan oleh jaringan pengikat fibrose. Nah, ini adalah gambaran skematis dari persendian dan tulang.
Jadi ini kalau gambaran dia dihubungkan oleh tulang rawan fibrosa. Kalau yang ini tulang rawan hialin. Kalau ini yang C itu dia dihubungkan dengan tulang rawan fibrosa dan bagian atasnya itu mohon maaf, bagian yang dekat dengan tulang itu dilapisi dengan tulang rawan hialin. Untuk tulang rawan fibrosanya berada pada bagian tengah. Lalu ini bagian-bagian tulang secara garis besar. Jadi ini bagian di sini namanya ada periosteum. Lalu di bagian sini yang berada hampir di ujung ya, itu ada lapisan sinovial. Nah, lapisan sinovial ini yang di dalamnya itu terdapat minyak sinovial, di mana dia bisa memudahkan pergerakan untuk sendi. Jadi minyak sinovial itu ibaratnya seperti olinya sendi gitu, pelumasnya sendi, sehingga memudahkan pergerakan apabila memang sendinya itu sendi yang apa namanya, yang memiliki gerakan yang aktif. Jadi minyak sinovial berada pada lapisan sinovial. Kemudian di sini ada lapisan fibrosa. Ini yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Jadi lapisan fibrosa ini terdiri dari tulang rawan ya, tulang rawan fibrosa. Kemudian di sini ada rongga sendi. Lalu di sini ada tulang rawan sendi. Ini tulang berongga, tulang padat. Dan di bagian dalam ada sumsum tulang. Di mana sumsum tulang itu nanti fungsinya untuk menghasilkan sel darah merah, menghasilkan apa namanya beberapa sel-sel imun itu juga dihasilkan dari sumsum tulang. Baik, untuk materi dari sistem rangka memang hanya sedikit, Bapak Ibu, di sini hanya ada 14 slide. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan terkait materi sistem rangka atau adakah yang ingin didiskusikan bersama? Nanti untuk PowerPoint-nya akan saya kirimkan ke ketua kelas nih Bapak Ibu. Nanti agar di-share di grup kelas. Baik, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, sebelum saya tutup, saya minta tolong untuk dibuka dulu kameranya untuk dokumentasi. Baik, oke. Satu, dua, tiga, senyum. Slide kedua. Baik. Satu, dua, tiga, senyum. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut bertemu kembali di hari Kamis depan, insya Allah. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan, bisa japri atau bisa bertanya lewat grup WhatsApp juga tidak apa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, terima wabarakatuh. Terima kasih, kasih. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ibu. Sama-sama semua.